Wakil Mali dan saya berasal dari Cibalakol. Siapa yang pernah kasker? Oh, itulah kampung saya. Akhirnya saya kembali kepada Ibu Seri. Oke, sebelum itu, sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya minta kepada adik-adik untuk memimpin doa dulu. Sebagai umat Kristiani, kita harus mengawali segala kegiatan itu dengan doa. Siapa yang di sini bisa membantu ibu untuk memimpin doa dulu? Ayo, jangan malu, ayo. Bebaskannya. Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo maju, jangan malu-malu. Saya minta kepada kakak Cindy untuk memimpin doa di depan. Silakan kakak Cindy. Beri aplaus dulu untuk kakak Cindy dulu. Mari kita siapkan berdoa. Sama-sama salam Maria. Salam Maria. Terima kasih kakak Cindy. Selanjutnya pada hari ini adik-adik kita akan mempelajari tentang organisasi. Sebelum masuk pembelajaran, saya minta kepada adik-adik salah satunya yang bisa nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Karena lagu ini itu berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu organisasi. Siapa yang bisa nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa di sini? Oke, sama-sama. Saya minta pada teman adik-adik untuk memimpin di depan. Kali ini silakan maju. Ya, sebelum itu adik-adik dipersilakan untuk berdiri dulu. Oke, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air kasih jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih Kak Hadirin. Nah, adik-adik, kita sudah ketahui pada pembelajaran kita hari ini, yaitu berkaitan dengan organisasi. Pasti adik-adik bertanya, mengapa kita harus belajar organisasi? Nah, perlunya kita belajar organisasi, yaitu yang pertama, agar membuat kita untuk selalu hidup teratur sesuai dengan aturan yang berlaku, hidup bekerja sama dalam kelompok, dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Sebelum itu, ibu ingin bertanya, siapa yang pernah dengar atau bahkan sudah mengikuti organisasi di sini? Oke, adik Hana. Saya ikut organisasi di kampung, Ibu. Kalau boleh tahu, organisasinya apa? Saya keren, Ibu. OMK apa kami? Kami, Ibu. Oh iya, kami. Selain itu ada juga yang ikut kami di sini. Oh, ternyata semuanya sudah terlibat dalam organisasi.
yang berbeda agar tujuan tersebut tercapai dengan baik. Nah, pengertian lain yaitu organisasi adalah kumpulan orang-orang yang bekerja sama secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Nah, organisasi juga bisa berupa kelompok kecil hingga kelompok besar dengan struktur dan aturan tertentu. Adik-adik sudah paham tentang organisasi? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kalian pasti bertanya, apa saja ciri-ciri dari organisasi itu? Nah, yang pertama itu adanya tujuan bersama yang ingin dicapai oleh seluruh anggota. Yang dimana dalam organisasi itu memiliki tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan visi misi dari organisasi. Nah, tugasnya itu dimana anggota yang berperan itu memiliki tujuan agar mencapai atau memenuhi visi misi yang berlaku dalam organisasi. Yang kedua itu ciri-ciri yang kedua terdiri dari 2 orang atau lebih, tidak hanya 1 orang. Kalau hanya 1 orang itu bukan namanya organisasi, tapi organisasi yang dikatakan sebagai organisasi itu ketika terdiri dari 2 atau lebih orang. Yang ketiga, ciri yang ketiga memiliki struktur atau aturan kerja yang jelas agar semua anggota tahu perannya. Nah, organisasi itu tanpa aturan dan peran dari setiap anggota itu bukan dinamakan organisasi. Organisasi akan berjalan dengan lancar ketika memiliki anggota dan menjalankan tugas dan perannya dengan teratur. Nah, yang keempat, pembagian tugas dan wewenang antar anggota kerja agar kerja menjadi efektif. Dalam organisasi, setiap anggota dibagikan tugas. Yang pertama misalnya ketua organisasi, tugasnya untuk apa? Yaitu mengkoordinir anggota-anggota lainnya. Yang kedua itu wakil ketua organisasi, tugasnya yaitu membantu ketua untuk mengkoordinir anggota organisasi. Dan ketiga itu bendahara, itu untuk mengatur keuangan jika di dalam organisasi tersebut ada yang namanya penggalangan dana atau berkaitan dengan keuangan. Terus yang ketiga itu sekretaris, yaitu mengatur secara administrasi segala bahan-bahan untuk dijadikan sebagai peralatan atau sarana dalam organisasi. Ciri yang kelima itu adanya interaksi dan kerjasama antar anggota untuk mencapai tujuan. Walaupun organisasi sudah memiliki anggota, terus memiliki tujuan dan perannya, tapi jika tidak ada kerjasama di dalamnya, maka organisasi itu tidak dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu, organisasi itu perlu dan penting yang namanya kerjasama antar anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada para ibu. Baik, selanjutnya adik-adik, manfaat organisasi. Ada beberapa manfaat organisasi. Yang pertama, memudahkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Dan yang kedua, meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara anggota. Yang ketiga, memperjelas peran dan tanggung jawab setiap anggota. Dan keempat, meningkatkan kedisiplinan dan koordinasi dalam menjalankan tugas. Dan yang kelima, menjadi tempat belajar dan berkembang bagi anggotanya. Jadi, sesudah manfaat organisasi, ada juga tujuan organisasi. Ada beberapa tujuan organisasi adik-adik. Yang pertama, mewujudkan tujuan bersama yang tidak bisa dicapai sendiri. Yang kedua, menyelesaikan masalah atau tugas secara bersama-sama dengan sistem yang teratur. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada agar hasil lebih maksimal. Dan yang keempat, membentuk sikap kerjasama dan tanggung jawab antar anggota. Oke, coba adik-adik perhatikan di dalam. Nah, di dalam ini adalah contoh-contoh gambar organisasi dalam lingkungan masyarakat.
sedang berbicara. Yang lain, orang yang sedang tepat, kepala desa, wakil desa yang lain. Oke, jadi gambar yang kedua itu di mana yang 3 orang itu adalah aparat pemerintah atau kepala desa, dan yang diduduk ini yang menghadap mereka itu adalah warga sekitar. Mereka itu melakukan perundingan atau musyawarah atau pertemuan di sana mereka. Oke, yang sini. Coba amati gambar yang ketiga. Ibu bidan, rumah sakit, apa lagi? Pohon. Ada jendela. Oke, jadi gambar yang ketiga ini adik-adik menjelaskan bahwa ini merupakan salah satu dinas kesehatan. Siapa yang pernah lihat rumah sakit di sini? Kalau yang belum pernah bisa ke atas, saya lihat. Postu di atas rumah sakit Benboy Ruteng. Oke, jadi ini dinas kesehatan ini adik-adik dia itu termasuk dalam organisasi pemerintah. Nah, yang sini gambar keempat, apa ini di dalam? Kalian apa? Kalian kecil di mana siapa yang di sini pernah menonton aku makan jadi pemain caci di sini? Pernah menonton? Mengerikan nih, pasti mengerikan. Karena luka-luka semua tuh. Oke, ini juga termasuk salah satu organisasi dalam bidang benak tadi, yaitu di lingkungan masyarakat. Nah, tadi itu adik-adik sudah memperhatikan gambarnya. Mari kita lihat apa itu organisasi pemerintah dan non pemerintah. Nah, ini termasuk jenis-jenis organisasi. Yang pertama tadi itu organisasi pemerintah, yang kedua organisasi non pemerintah. Nah, dari gambar tadi itu yang termasuk dalam organisasi pemerintah yaitu dinas kesehatan dengan ini aparat desa atau rapat yang tadi. Nah, yang organisasi non pemerintah itu seperti pramuka dengan organisasi tari. Nah, ini kita bisa lihat contoh lain dari organisasi pemerintah. Contoh dari organisasi pemerintah itu yang pertama itu sekolah. Kalau yang pramuka memang dia di sekolah, tetapi dia itu bagian yang unit terkecil dari lembaga pendidikan. Terus yang kedua itu kantor kelurahan desa yang tadi. Yang ketiga kantor polisi. Siapa yang pernah masuk penjara di sini? Kira ada toh? Iya, jangan melakukan kejahatan. Yang keempat dinas kesehatan. Dinas kesehatan yang tadi yang di
yaitu kementerian, dinas, polisi, dan organisasi non-pemerintah. Contohnya tadi itu seperti pramuka, ini yayasan sosial dan organisasi sosial lainnya. Nah, adik-adik ada yang bertanya tentang materi kita pada hari ini? Nah, sebelum itu nanti kita akan mengerjakan tugas kelompok. Sebelum itu saya minta Bapak Krain untuk menyiapkan yel-yel ini. Oke, tadi adik-adik sekalian tadi sudah mengikuti yang namanya kegiatan pramuka. Yang bisa tepuk pramuka di sini coba maju satu orangnya. Ayo jangan malu-malu. Bilangnya tadi sudah ikut organisasi pramuka. Masa tepuk pramuka sudah tidak tahu? Ketua kelas, ayo maju. Tepuk tangan untuk ketua kelas dulu. Ya, ketua kelas lalu terdekat. Tepuk pramuka 2 kali sejak ketua kelas ya. Ayo teman-teman berdiri dulu. Berdiri semua teman-teman. Sabitin tepuk pramuka. Stop, 2 kali. Oke, terima kasih Kakak Naldi. Beri aplaus dulu. Nah, 5 kelompok. Coba hitung dari adik Febri, hitung 1 sampai 5. Oh, tidak apa begitu. Pilih teman. Jadi intinya dalam kelompok harus 5 kelompok. Ya. Oke, kelompok satunya ini di depan.
sudah. Organisasi itu kerjasama, jadi tidak ada yang namanya pahlawan kesiangan. Ini kamu punya tadi, kamu sekalian bukan ya? Adik Sofi, kan bukan adik Sofi tadi, bukan sini. Satunya bukan orang. Mereka tidak mau balik. Ya nggak kakak. Oh saya Habis ini kita makan di kantin tapi bayar sendiri ya. Terima kasih ya di honor mesra ibu. Ibu kamar aku. Terima kasih aku di nana. Janda. Ibu janda. Pernah ada anak tapi anak di bawah suami. Oh iya sudah. Balik lagi kita dulu ya. Kelompoknya anak aja sih sudah. Lagi satu. Yang lain sudah dalam proses. Ayo sih lewat main. Kelompok sendiri sudah lagi kelompok satu sama ini kelompok empat. Oke, kelompok empat. Nanti kelompok tiga yang belum. Ini kelompok berapa ini? Kelompok berapa? Kelompok 5. Adik-adik, hasil kerjanya kalian nanti ibu akan periksa dan minggu depan ibu akan bagikan ya. Nanti kelompok yang nilainya terendah kedua dari bawah, terendah yang pertama dan terendah yang kedua akan maju di depan kelas dan menjelaskan materi yang ibu jelaskan pada hari ini. Jadi harus baca sampai di rumah. Oke. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Sebelumnya tadi ibu belum melakukan presisi ya. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, Reng Amanda. Kenapa dia? Sakit izin apa? Oh, sakit. Oh, Serlin apa? Betul apa? Oh, Juliati kenapa? Oke. Jangan ikut mereka ya, mereka itu malas. Jadi kita sebagai anak sekolah itu harus rajin. Nah, di sini mungkin adik-adik memberikan sedikit kesimpulan tentang materi kita pada hari ini. Jadi siapa yang bisa? Oke, kakak adik Ica cepat maju. Oh, di sini saja ya. Bu, jadi untuk mencapai tujuan kita harus bekerja sama. Oke, jadi dia bilang tadi untuk mencapai tujuan itu harus bekerja sama. Bagus sekali. Jadi materi kita hari ini yaitu tadi itu tentang organisasi, di mana organisasi itu adalah kelompok orang yang bekerja sama menurut aturan tertentu yang dibuat oleh organisasi tersebut. Dan tujuannya tadi itu mewujudkan tujuan bersama dicapai sendiri-sendiri, menyelesaikan masalah dalam organisasi atau kelompok dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nah, sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Sebelum itu saya minta kepada adik-adik untuk memimpin kita dalam doa penutup. Kakak Jesi silakan maju untuk doa dan diminta adik yang lain untuk berdiri. Ambil sikap yang atas. Teman-teman, dapat kita berdoa atas nama Bapa dan sama-sama salam Maria.
Oke, untuk selanjutnya untuk mengapresiasi kegiatan kita pada hari ini atau orang depan untuk memimpin yel-yel tepuk salut dulu. Coba tepuk salut. Oke, pakai cat tepuk salut. Karena dia yang menjawab kesimpulan tadi. Oke, teman-teman berdiri semua. Mulai. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di minggu depan.